Hai co-friends, pada soal ini, kita diminta untuk memilih hubungan yang tepat antara sifat koligatif larutan dan penerapannya. Sifat koligatif adalah sifat-sifat fisik larutan yang bergantung kepada konsentrasi partikel zat terlarut, tetapi tidak pada jenisnya. Larutan elektrolit memiliki sifat koligatif yang lebih besar daripada larutan non-elektrolit berkonsentrasi sama, karena larutan elektrolit memiliki jumlah partikel terlarut yang lebih banyak. Sifat koligatif larutan terdiri dari penurunan tekanan uap, kenaikan titik didih, penurunan titik beku, dan tekanan osmosis. Jika ke dalam air dilarutkan sejumlah zat terlarut yang sukar menguap, maka tekanan uap larutan akan lebih rendah daripada tekanan uap air murni. Titik didih larutan akan lebih tinggi daripada titik didih air murni. Titik beku larutan akan lebih rendah daripada titik beku air murni. Tekanan osmotik larutan tersebut akan sebanding dengan banyaknya jumlah partikel zat terlarut. Contoh sifat koligatif larutan dalam kehidupan sehari-hari untuk penurunan titik beku larutan adalah pemakaian urea mencairkan salju di jalan. Ketika urea ditambahkan ke dalam salju, maka titik beku air akan lebih rendah, sehingga pada suhu tersebut salju akan mencair karena belum mencapai titik beku. Sehingga penggunaan urea untuk mencairkan salju merupakan penerapan penurunan titik beku larutan. Yang selanjutnya adalah penggunaan garam dapur untuk pembuatan es krim. Adonan es krim ditempatkan pada wadah yang terendam es batu dan air yang telah diberi garam dapur sambil diputar. Proses tersebut mengakibatkan adonan es krim membeku dengan titik beku beberapa derajat di bawah titik beku air murni. Ketika es dicampur garam, es mencair dan terlarut membentuk air garam, serta menurunkan temperaturnya, hingga diperoleh es krim padat. Sehingga fenomena tersebut merupakan contoh penerapan dari penurunan titik beku larutan. Yang selanjutnya adalah penggunaan etilen glikol pada radiator mobil. Fungsi penambahan etilen glikol pada radiator mobil adalah menurunkan titik beku air agar air tidak mudah membeku. Kemudian untuk tekanan osmotik, penerapannya adalah pada mesin cuci darah, penggunaan garam untuk membasmi lintah, pengawetan makanan dengan memberikan garam. Pada proses pengawetan, garam dapur ditambahkan ke dalam makanan agar membuat konsentrasi di luar makanan lebih tinggi, sehingga air yang ada dalam makanan akan dapat keluar karena peristiwa osmosis, yaitu perpindahan partikel pelarut dari konsentrasi yang rendah ke konsentrasi yang tinggi, sehingga pengawetan makanan dengan garam dapur merupakan penerapan dari tekanan osmotik. Yang selanjutnya pembuatan larutan infus yang sesuai dengan tekanan osmosis darah, penyerapan air oleh akar tanaman, konsentrasi air di tanah lebih tinggi daripada di dalam akar tumbuhan. Akibatnya akan timbul tekanan osmotik dan air akan masuk terserap oleh akar. Selanjutnya, pemakaian garam untuk membunuh lintah prinsipnya berdasarkan perbedaan konsentrasi cairan pada lintah yang lebih rendah dan garam yang tinggi menyebabkan cairan pada tubuh lintah berpindah keluar melalui kulit sehingga lintah menjadi kekurangan cairan dan kering, sehingga akhirnya lintah pun mati. Yang selanjutnya untuk penurunan tekanan uap, untuk mendapatkan benzena murni menggunakan pemisahan campuran dengan distilasi bertingkat dengan menggunakan prinsip perbedaan tekanan uap antara zat pelarut dengan zat terlarut. Kenaikan titik didih, air mendidih pada 100 derajat Celcius pada tekanan 1 atmosfer. Jika air tersebut ditambahkan dengan garam, maka titik didihnya menjadi lebih dari 100 derajat Celcius pada tekanan yang sama. Artinya, air pada larutan garam mengalami kenaikan titik didih. Yang selanjutnya, memasak daging menggunakan panci presto. Panci presto menggunakan prinsip dasar kenaikan titik didih, yaitu air akan mendidih pada suhu 100 derajat Celcius pada tekanan 1 atmosfer. Panci presto juga terbuat dari bahan stainless yang tebal dan kuat, serta memiliki penutup yang rapat. Jadi, uap air yang dihasilkan saat proses pendidihan tidak akan keluar dan hanya terkumpul dalam panci presto.
Air yang terkumpul tersebut membuat tekanan air dalam panci presto naik, sehingga menyebabkan temperatur didihnya juga naik, menjadi lebih dari 100 derajat Celcius. Jadi untuk yang A, pengawetan makanan dengan garam dapur menggunakan prinsip tekanan osmosis, jadi yang A salah. Kemudian untuk yang B, penggunaan larutan infus melalui pembuluh darah, ini salah. Ini seharusnya penggunaan larutan infus yang sesuai dengan tekanan osmosis darah merupakan penerapan dari tekanan osmotik. Kemudian untuk yang C, perambatan air dari akar ke seluruh bagian tanaman merupakan pernyataan yang benar, merupakan penerapan sifat koligatif larutan tekanan osmotik. Kemudian, untuk yang D, penggunaan garam dapur untuk pembuatan es krim seharusnya merupakan penerapan dari penurunan titik beku. Dan untuk yang E, penambahan etilen glikol dalam air radiator mobil merupakan penerapan dari penurunan titik beku. Jadi, jawaban yang benar untuk soal ini adalah yang C. Sampai jumpa di soal berikutnya.